kepada umatnya. Saya tidak tahu bagaimana. Bukan juga kalau veteran waktu saya pastor di SIB Likas, beberapa deacon kami yang sudah veteran lebih tua dari saya. Waktu itu saya masih muda, 39 tahun. Saya jadi senior pastor di SIB Likas, bagian bahasa Malaysia di Kota Kinabalu. Dan saya ingat ada beberapa pemimpin ujian yang veteran, dan mereka tahu juga ada lagu-lagu baru. Tapi saya ingat juga ada seorang pemimpin veteran juga sekarang macam umur lebih kurang saya. Setiap kali dia pimpin lagu, kami semua lebih kurang tahu apa yang lagu dia bawa. Yang 20-30 tahun yang lalu punya. Dia ada lagu baru. Jangan salah paham, dalam satu kebaktian itu janganlah semua lagu baru nanti jemaat tidak dapat nyanyi kan. Tapi paling-paling 1-2 lah supaya diperkenalkan lagu baru. Tetapi hakikatnya dalam firman Tuhan di sini adalah yang menyertai atau beserta dengan anak domba adalah pemain-pemain kecapi yang mempunyai nyanyian baru. Mereka persembahkan di tata kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dan dengan perempuan-perempuan. Ayat yang keempat ini luar biasa juga, sebab 144.000 ini dalam penglihatan Yohanes adalah semua laki-laki. Bukan bermaksud nanti perempuan tidak akan bersama Yesus di atas bukit Sion, tidak. Ini hanya simbolik semata-mata. Dan dalam bahasa Yunani dia, kalau bahasa Inggris disebut male virgins. Mereka adalah perawan laki-laki. Nah, dengar ini baik-baik. Lelaki-lelaki ini tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Bagi saya mungkin ini cabaran utama akhir zaman. Bagaimana kaum lelaki memelihara kesucian dan kekudusan mereka. Pemuda-pemuda yang ada di sini, dengar baik-baik. Pastor ada ulas juga kemarin. Yang terbaik bagi hidup Anda, dan kamu akan rasa sukacita kemenangan dalam Kristus. Kalau saudara memelihara kekudusan sampai perkawinan. Jangan kamu salah tafsir. Saya ulangi. Memelihara kekudusan sampai perkawinan itu lain kan? Kamu paham maksud saya? Kalau hanya sampai perkawinan, kalau sudah kawin boleh tidak kudus, sudah kan itu? Kan? Lebih kudus maksudnya. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang katakan kita pelihara kesucian sampai kawin, seolah-olah hubungan intim dalam perkawinan itu lain sikit. Jangan salah paham. Adalah rencana Tuhan. Tuhan menciptakan kita ada keinginan. Tetapi keinginan itu harus dilangsungkan di dalam perkawinan kudus. Dan sebelum berkawin secara sah, seperti lelaki-lelaki dalam penglihatan Yohanes ini, mereka adalah perawan-perawan. Jangan kamu pikir hanya gadis yang harus jaga kesucian mereka, anak darah perawan. Lelaki orang percaya itu, kalau ada yang terlanjur, Tuhan mengampuni, Tuhan menguji. Kalau kamu digoda, dengarlah firman Tuhan, supaya jauhkan dari pencobaan. Seperti Yusuf. Yusuf diangkat Tuhan sebab dia mempertahankan kesucian. Dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan istri Potifar. Saudara, saya mau lihat yang ketiga, sebab saya mau banyak sharing tentang pengurusan keuangan. Yang ketiga, mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Saudara tahu, orang yang percaya dalam kitab Injil, dia selain daripada perkataan murid yang lebih banyak dipakai dalam kisah para rasul, disciple, istilah yang memberi identity kepada orang yang percaya Yesus adalah satu, yang disebut pengikut, follower. Yesus menantang manusia, come follow me, datanglah dan ikutilah aku, jadilah pengikut Yesus.
Kristen, datang di gereja, ya jalan kaki juga mungkin 100 kaki dari rumah. Apakah maksudnya mengikuti anak domba kemana saja dia pergi? Saya rasa sidang ini mungkin menggunakan, saya tidak tahu, baru saya khotbah di Guru Paka, ada itu petanda, itu batu di sana, peringatan mereka. Ulang tahun ke-50 tahun ini, gereja SID Guru Paka, dekat saja kawasan Kaminang. Kebanyakan gereja yang matang, saya rasa sekurang-kurangnya kita ada visi untuk menginjili satu atau dua tempat yang lain. Saya khotbah Christmas di SID Kelansan. Tajuk khotbah saya itu penerobos, berdasarkan Mika bab yang kedua. Penerobos, breaker. Harus ada semangat penerobos supaya boleh maju ke depan, memimpin orang lain melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pengetua itu terus bersaksi. Dia disentuh oleh firman Tuhan mengatakan, pastor, setelah kamu khotbah kami yakin kami akan buat misi penginjilan di daerah Pikas. Kadang-kadang kita berdoa kan, kadang-kadang kita ragu-ragu, cukup tenaga manusia, kita dapat follow up, cukup keuangan. Kita perlu mengikuti Yesus di mana saja Dia pimpin. Secara pribadi, saudara. Saya bersyukur saya dengar ada beberapa di antara anak-anak jemaah di sini sampai ke luar negeri. Ada satu ketika, sekarang saya sudah veteran, kalau zaman 90-an, kadang-kadang jemaah itu dapat tawaran di Semenanjung, ayah saya tidak mau pergi, saya mau di Sabah saja. Padahal tahu Tuhan pimpin saudara keluar Sabah, Semenanjung masih Malaysia, itu kita menjangkau mereka di situ. Perlu dengar kesaksian orang Sabah di situ. Jangan takut, saudara. Anak domba memimpin, saudara. Anda harus mengikuti pimpinan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kami menghadiri satu konferensi teologi di Surabaya, di Malang. 3 jam perjalanan dari Surabaya. Dan bebas, saya ada bersama istri. Kadang-kadang istri saya menemani saya, selalu saya mengajak dia. Kali ini sebab menantu kami baru balik dari New Zealand, dia tidak sempat. 2 minggu yang lalu dia bersama saya di Guru Paka juga. Dan dalam van itu ada seorang warga Sarawak. Dan dia cerita, sebab dia mungkin 30-an, saya bersama istri, dia seorang perempuan, dia kerja melayani di Semenanjung. Nampaknya dia dari jemaah SID, BEM, sekarang di Sarawak naik sikit. Naik sikit maksudnya supaya kalau kamu belum tahu, kalau dulu SID Sarawak sekarang dikenali sebagai Borneo Evangelical Mission, BEM Sarawak. Hanya tinggal Sabah saja kita masih lagi mempertahankan nama sidang itu Borneo lah, tapi Semenanjung ada SID Semenanjung juga. Supaya kita rasa bangga, walaupun semalam saya katakan jangan terlalu kita macam terikat dengan nama kan, nama gereja. Tapi ada tempat juga kita boleh berbangga, sebab itu pekerjaan Tuhan melalui missionary dari Australia sampai di Sarawak tahun 28, 4 tahun merayakan ulang tahun ke-100. Itu satu titik yang bersejarah. Cuma dalam peralihan zaman sekarang Sabah sudah yang saya tahu. Sebab Sarawak sudah BEM, masih bersaudara juga lah. Alumni. Saudara, menurut cerita perempuan ini, baru saya bila dia cerita, dia orang rendah hati. Dia warga Sarawak yang pertama kelulusan Harvard University. Tidak tahu di antara kamu di sini tahu itu Harvard. Di USA nomor 1 atau 2 setiap tahun kalau ada ranking university. Tetapi sekarang dia berbakti di gereja yang bukan di sana. Jadi saya tanya, nampaknya kadang-kadang
Orang yang intelek, yang banyak pelajaran, saya merasa tidak begitu diterima di kalangan jemaat saya. Itu yang pengalaman anak Tuhan ini, yang kelulusan orang Sabah, orang Sarawak, warga tempatan, Bumi Putra yang pertama, kelulusan dari Harvard University. Tetapi seolah-olah gereja saya ini sudah kehilangan ini. Saudara dengar ini baik-baik. Saya percaya Tuhan menerima kita seadanya. Yang tinggi pelajaran, Tuhan terima kita. Yang tidak ada pelajaran pun, Tuhan terima kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Kalau hidup dalam dunia yang modern ini, kalau Tuhan pimpin ke luar negeri supaya lebih tinggi pelajaran, saudara akan diberkati. Jangan takut kamu ikut pimpinan anak domba. Saudara, sebenarnya ayat ini sangat bermakna dengan saya. Waktu saya masuk pelayanan di MTS Melaka, ujung tahun 94, sebulan kemudian awal bulan 1, saya baru kelulusan sarjana muda teologi Auckland University. Saya dan keluarga, saya sudah tinggalkan bisnis keuangan saya sudah pergi belajar. Pelajaran yang pertama adalah bahasa Yunani, 2 minggu intensif. Baru masuk itu semester pertama. 2 tahun saya belajar bahasa Ibrani. Kemudian sambung lagi 3 tahun bahasa Yunani. Sampai peringkat doktor di New Zealand. Waktu saya di Melaka, saya terima surat memberitahu kepada saya dari Auckland University bahwa saya dapat beasiswa MPhil, Master of Theology. 2 tahun iuran dibayar penuh oleh university. Tambahan ada allowance lagi. Saudara, apa yang saya lakukan dalam 2 minggu itu saya berdoa. Setiap petang saya berdoa. Biasanya saya rehat sekejap, jam 3:30, jam 4 saya akan berdoa sampai jam 5. Sebelum pergi main sukan, mungkin Pastor Bidi ingat juga, kemudian ada gerakan Tuhan, saya memimpin doa lagi dari jam 5:30 mungkin sampai jam 6 sebelum mereka mau pergi masak-masak di sekolah kita, BTS Melaka. Saudara, dalam satu penglihatan saya dengar suara Tuhan beritahu kepada saya, aku ada di Sabah. Dalam penglihatan di Melaka. Dalam 2-3 hari saya tidak begitu mengerti apakah maksudnya suara Tuhan, aku ada di Sabah. Sehingga saya baca Yohanes 12. Ada satu ayat dalam Injil Yohanes bab 12, di mana aku berada, di situ hamba juga harus berada. Where I am, there my servant shall be. Whoever who serve my Father will be honored by him. Barang siapa melayani Bapa akan dihormati oleh. Baru saya mengerti Tuhan mau saya menetap di Sabah. Saya dulu dari Melaka sampai di Kota Belud naik itu single cab 4-wheel drive. Kereta Pastor Bidin jauh lebih selesa. Kalau berbanding dulu itu ya, saya duduk di belakang 1,5 jam itu begini goyang. Itu pick up ya. Ya. Ada yang ada bumbung lagi. Kena tiup angin lagi dari Sungai Kedamaian. Jam 5:30 sampai di Kota jam 7 pagi. Kadang-kadang kalau lambat balik jam 12, ikan yang saya beli sudah busuk. Sebab jauh perjalanan waktu itu karena matahari. Alhamdulillah. Dan Tuhan suruh saya terus di Melaka. Jadi saya bikin kota, dulu saya telepon itu ketua bahagian teologi. Saya bilang terima kasih. Sedangkan waktu itu saya orang pertama dalam sejarah jabatan teologi sebelum saya belum lihat ada orang layak menerima anugerah pastor itu. Dia katakan, Tony, you the first